Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Muhammad Zahari dari 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang sejarah kontemporer USSR, tentang perpecahan Uni Soviet. Tentang Uni Soviet. Pertama saya akan mengenalkan tentang apa itu Uni Soviet dan bagaimana kejadiannya dulu. Uni Soviet merupakan salah satu negara komunis terbesar pada masanya dan pernah menjadi musuh besar bagi negara adidaya yaitu Amerika Serikat. Uni Soviet berdiri pada tanggal 25 Oktober 1917. Setelah berdirinya Uni Soviet, Vladimir Lenin yang merupakan tokoh revolusioner komunis asal Uni Soviet berusaha untuk menyebarkan paham komunisnya ke negara-negara bagian Eropa Timur. Saat masa kejayaannya, Uni Soviet berhasil menularkan paham komunisnya ke negara-negara di Eropa Timur. Uni Soviet yang saat itu sudah besar melakukan perang dingin melawan Amerika Serikat. Namun pada akhirnya Uni Soviet kalah dalam perang dingin dan berhasil runtuh pada tanggal 26 Desember 1991. Fakta-fakta menarik runtuhnya USSR atau Uni Soviet. Yang pertama, rakyat yang tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Uni Soviet memiliki wilayah yang sangat luas serta membawahi 15 negara berbentuk republik. Ini menjadikan Uni Soviet pernah menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Karena luasnya wilayah Uni Soviet inilah yang menyebabkan Uni Soviet memiliki keragaman budaya. Namun, keragaman budaya inilah justru yang menyebabkan negara Uni Soviet tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Beberapa negara bagian yang tidak suka dengan kinerja pemerintahan pusat Uni Soviet melakukan gerakan sporadis yang menyerang pemerintah pusat. Hal inilah yang menyebabkan internal negara Uni Soviet mulai goyah. Yang kedua, pemerintahan yang totaliter. Sejatinya, Uni Soviet merupakan negara komunis terbesar pada masanya. Namun, Uni Soviet menjalankan pemerintahannya dengan cara yang totaliter. Tujuan dari Uni Soviet adalah untuk menciptakan keteraturan dalam sebuah negara sehingga rakyat harus tunduk kepada kebijakan pemerintah. Rakyat-rakyat Uni Soviet harus hidup dengan bergantung kepada negara dan harus tunduk kepada kebijakan pemerintah sehingga membuat rakyat tidak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas dan melakukan aktivitasnya juga tidak bisa melakukan aktivitas secara bebas. Segala bentuk kebebasan berpendapat akan dikekang oleh pemerintah karena pemerintahan totaliter inilah kemudian timbul konflik yang terjadi di Uni Soviet. Yang ketiga, kemiskinan melanda Uni Soviet. Pemerintahan Uni Soviet yang totaliter menyebabkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Perekonomian Uni Soviet menganut paham sosialisme yang menyebabkan segala hal yang berurusan dengan perekonomian harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah. Sehingga menyebabkan ekonomi Uni Soviet tidak maju karena tidak adanya kreativitas. Kemudian pengelolaan kas negara Uni Soviet lebih difokuskan untuk negara lain sebagai pendukung di internasional daripada untuk kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi ini berbanding dengan Amerika Serikat yang merupakan musuh beratnya. Kondisi di Amerika Serikat memiliki taraf hidup yang lebih baik dibandingkan dengan Uni Soviet. Kemiskinan di Uni Soviet inilah yang menjadi salah satu penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang keempat, kebijakan Gorbachev. Di saat kondisi Uni Soviet sudah mulai kacau balau, kemudian muncul pemimpin baru Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev. Ia yang saat itu berhasil menduduki kursi Partai Komunis Uni Soviet, memiliki kebijakan untuk mereformasi sistem dari negara Uni Soviet yang disebut percepatan ekonomi. Namun, nyatanya perekonomian Uni Soviet malah semakin memburuk. Akibat kebijakan Gorbachev, karena kebijakannya itu dinilai tidak efektif dan justru malah melemahkan negara Uni Soviet. Memang sistem negara Uni Soviet sudah mulai memburuk, tetapi dengan kebijakan Gorbachev inilah membuat sistem negara seolah-olah mati. Jadi kehadirannya Mikhail Gorbachev ini malah memperparah kondisi Uni Soviet pada saat itu. Jadi Uni Soviet sudah mulai mau hancur, ditambah kebijakan baru Gorbachev membuat Uni Soviet makin terpuruk dan akhirnya membuat perpecahan dan akhirnya Uni Soviet bubar. Yang kelima, bubarnya Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan perjanjian internasional untuk membentuk aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur.
Pakta Warsawa dibentuk untuk mempersiapkan diri melawan pasukan dari blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Salah satu anggota dari Pakta Warsawa adalah Uni Soviet. Pakta Warsawa adalah pada akhirnya runtuh akibat Uni Soviet itu sendiri. Akibat kebijakan Gorbachev tentang reformasi pada Uni Soviet perlahan melemahkan pakta tersebut. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 26 Desember 1991, membuat pakta ini akhirnya juga ikut bubar. Akibat keruntuhan Uni Soviet. Dengan keruntuhan Uni Soviet sebagai negara komunis adidaya dunia, maka runtuh pula kekuasaan komunis internasional. Berarti, hal tersebut membuat Amerika Serikat melakukan perang dingin yang sudah berakhir. Banyaknya negara yang berbeda adat di bawah Uni Soviet pada akhirnya mendapatkan jati diri dan kebebasannya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kedaulatan sesuai kepribadian warganya sendiri. Mereka mendirikan negara baru yang sudah tidak lagi terikat dengan sosialis komunis. Bahkan hampir semua mantan negara bagian Uni Soviet lebih menyukai demokrasi dibandingkan meneruskan sistem warisan Uni Soviet, yaitu komunis. Hak asasi manusia di seluruh negara bagian Uni Soviet yang dulu dikekang oleh pemerintah pun sudah dihargai sepenuhnya. Bahkan ada banyak kreativitas dan prestasi individu yang terus bermunculan seiring keruntuhan Uni Soviet dan kebebasan mantan negara bagian mengekspresikan adat istiadat dan budayanya sendiri. Keruntuhan Uni Soviet yang sangat dramatis membuat beberapa negara komunis lain perlahan melemah. Tidak ada lagi negara besar yang menjadi penyokong mereka menumbuhkan paham komunis di negaranya. Lambat laun, pengaruh komunis sama sekali hilang dari muka bumi dan malah menjadi musuh bagi banyak negara di dunia. Cukup sekian presentasi singkat tentang keruntuhan Uni Soviet. Mungkin lebih banyak lagi yang bisa dikulik dari runtuhnya negara ini. Bisa dicari di informasi lain. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.